Dan ternyata Smart Fighter setelah itu ada yang jauh lebih parah lagi. Bahkan ia hampir saja meninggal setelah mendapat pukulan telak dari lawannya. Untuk informasi selengkapnya, tim berolahraga Smart Fighter akan merangkum beberapa pukulan terbaik bahkan dibilang pukulan paling sadis dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Meski di tahun 2010 banyak laga yang menghasilkan kemenangan KO brutal, namun laga inilah yang masuk sebagai pukulan paling sadis tahun itu, yakni laga rematch antara Sergio Martinez melawan Paul William. Laga yang merebutkan sabu WBC dan ring di kelas menengah ini berlangsung brutal. Terselenggaranya laga ini karena di laga sebelumnya Martinez kalah angka atas William. Namun di laga ini Martinez membalasnya dengan sadis dan kejadian itu terjadi Mie ronde goreng hingga membuat mie William goreng tak itu sadarkan diri. Bahkan dokter yang melihat bunga kejadian kuno. itu mengungkapkan bahwa William bisa mengalami cedera bahkan hal terburuknya yakni meninggal karena kepalanya jatuh duluan. Beruntungnya William hanya tak sadarkan diri dan atas kejadian itulah pukulan Martinez Si dinobatkan sebagai goreng. pukulan terbaik atau paling sadis di tahun 2010. Termasuk laga Nonito versus Fernando Montiel di tahun 2011 inilah yang juga masuk sebagai pukulan paling brutal di tahun itu. Laga ini merupakan perebutan sabuk juara WBC dan WBO di kelas bantamweight. Montiel yang berstatus sebagai jawara dan pemilik sabuk WBC dan WBO itu harus kehilangan sabuk bergengsinya setelah mendapat pukulan telak dari petinju Filipina itu. Kerasnya pukulan Nonito hingga membuat Montiel sempat kejang-kejang. Beruntungnya, ia masih mampu bangkit lagi, namun tak membuatnya sadar 100%. Walaupun laga itu termasuk paling brutal, namun di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2013, pukulan Marquez jauh lebih brutal lagi, yang membuat Pac-Man tak sadarkan diri. Terselenggaranya laga Marquez melawan Pacquiao ini setelah mereka melakukan laga trilogi sebelumnya, di mana Marquez dua kali berturut-turut ditunggangi oleh Pacquiao, dan tim berolahraga sudah pernah membahas sejarah pertempuran keduanya. Untuk info lebih lengkapnya, linknya ada di bawah deskripsi. Dan pembalasan terhadap Pac-Man ini terjadi pada ronde ke-6. Pukulan kanannya tepat dengan telak mengenai wajah Pacquiao, yang membuatnya tak sadarkan diri. Beruntung, Pacquiao masih sadar setelah mendapat perawatan dan tim medis. Lanjut pada tahun berikutnya, yakni 2013, laga perebutan sabu WBC dan sabu tertinggi kelas berat ringan antara Stevenson melawan Chad Dawson. Laga ini super kilat, pasalnya butuh 1 menit saja bagi Stevenson untuk menumbangkan Dawson di ronde pertama. Pukulan kirinya yang keras hingga dinobatkan sebagai KO terbaik di tahun itu. Di tahun berikutnya, tahun 2014, KO terbaik dinobatkan pada laga rematch antara Calfront melawan Jess Groves. Calfront atau si Cobra ini mampu membuktikan bahwa ia adalah yang terbaik. Sebenarnya laga ini hadir karena di laga pertama mereka, Groves menganggap kekalahannya ada sedikit kontroversi, di mana wasit dituduh curang. Dan edisi selanjutnya, member olahraga akan membahas lebih lengkapnya tentang laga ini.
adalah pada tahun 2015, di mana KO terkejam, tersadis, dan terbrutal dinobatkan pada Canelo Alvarez. Kala itu, ia melawan James Kirkland. Laga tanpa gelar di kelas menengah junior ini keseruannya sudah terlihat sejak ronde pertama karena Canelo berhasil menumbangkannya. Dan KO tersadis itu hadir saat di ronde ketiga. Canelo sukses menumbangkan James dengan brutal sebanyak 2 kali. Keganasan Canelo memang sudah tidak diragukan lagi. Terbukti di tahun berikutnya, 2016, Canelo kembali meraih KO terbaik. Pada saat itu, ia melawan Amir Khan. Dari saking kerasnya pukulan itu, hingga membuat Amir Khan langsung pingsan. Bahkan Eddie Bailey selaku wasit langsung memberi tanda bahwa Khan sudah tak mampu melanjutkan laga. Ketika itu pula, dokter langsung ke ring itu untuk menyelamatkan Amir Khan. Beruntungnya tidak terjadi hal yang sangat fatal.